Oke guys, aduh cerita yang sangat menyedihkan dan juga menguras energi, tenaga. Aduh. Makanya aku kayak terasa kayak diikat gitu ya di bagian leher ini, gitu. Oke. Dia bilang dia selalu dikekang sama istrinya. Oke, semoga kalian yang nonton video ini dilancarkan semua rezekinya dan dipermudah semua urusannya, dan kalian bisa ambil baiknya dan pengalamannya. Oke, aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil azim. Kembali lagi deh. Semuanya udah teriak ya. Oke guys, seperti biasa Awe Horor terjun lagi ke tempat Awe Horor. Oke, Awe Horor kembali lagi kita terjun ke penelusuran. Mungkin seperti biasa. Nah, ya jatuh. Oke, lanjut. Seperti biasa, mungkin Awe Horor akan mencari sebuah cerita, pengalaman, dan di part 2-nya kalian sudah tahu itu, ya kan? Oke, untuk kalian yang nonton ini, nanti kalau ada itu notif itu yang ada gambar dolar itu, kalian pencet. Nah, tiba kalian pencet, nah kalian kirim lah agak berapa gitu ya kan. Oke, kita di sebuah tempat ini. Ada yang teriak anjir. Lorong ya? Di lorong jalan. Jadi di sini habis hujan, jadi mungkin agak berhati-hati karena agak licin. Ya intinya kalian support kami terus ke 100k, dan terima kasih untuk kalian yang udah support TikTok Awe Horor sampai sejauh ini di 200k guys. Terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua guys. Setan kalian semua. Ada yang tepuk tangan. Oke. Intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan langsung kita let's go. Oke, kami udah di tempatnya. Ya, ini salah satu tempat yang dimana posisinya aku tertarik. Nah, jadi kita udah susun semua tentang alat-alat udah kita siapkan. Betul. Jadi tinggal kita gali apa saja yang ada di tempat ini. Betul. Cuman tadi di awal aku sudah merasakan, bahkan juga melihat lalu lintas makhluk itu seperti lewat-lewat. Jadi aku bilang lalu lintas. Ada. Terus tadi di sebelah sini ada yang jongkok anak kecil tuh jongkok. Bukan anak kecil sih, tapi dia tuh badannya kecil.
Bos nggak bisa geser lagi, bos sempit tahu. Oh, bilang. Biasa aja lah ngomongnya. Oke, lanjut. Pas. Nah, Sini, terus dari aura pun di sini udah aku rasakan posisi aura di malam ini dan di tempat ini awalnya stabil, tapi ini udah mulai tidak stabil. lama-lama Dia sudah mulai naik. Jadi siap-siapkan jantung kalian untuk hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai senam jantung di sini ya. Ya, betul ya. Oke, itu aja dari aku. Cuman memang energinya udah mulai kuat. Udah mulai kuat. Dan posisi belakang aku tuh udah seperti ada apa ya, ada benturan sedikit lah, cuman nggak terlalu parah kali gitu. Oke. Nah, dari Bang Put dulu. Oh, dari saya dulu ya. Iya, dari Sigit. Belum. Dari Bang Put gimana Bang Bang Put? Put dulu. Yang abang dapat tadi kan kita dari awal sampai di titik ini kita baru mulai nih kan, gimana? Aku dari awal tadi itu kan pernah juga aku bilang tadi itu terdengar daerah samping sini itu Oh, tadi sapu lidi ya. orang nyapu lidi. Iya, Bang Put mendengar salah satu suara yang dimana aktivitas orang nyapu. Orang nyapu ya. Tapi memang persis suara sapu lidi. Iya, persis nyapu gitu. Di mana Bang? Di dalam atau di luar? Kayaknya di samping. Di samping. Berarti itu maksudnya gini Bang. Sapu itu gesekannya di lantai yang abang dapat dengar Kayaknya atau di tanah? Di tanah. Di tanah. Di tanah. Habis itu pas sampai lampu sebentar ini, Iya. macam ada pergerakan dari daerah belakang itu ke dalam. Di mana lampu ini ya? Tadi pun aku waktu masang lampu, waktu masuk sendiri itu memang ada sesuatu hal yang awalnya tuh dia nggak menunjukkan, tapi dia mulai menunjukkan, terus dia menunjukkan gangguan dari dia, dia risih. Dia kayak nggak suka dengan apa yang kita pasang tuh, Iya, alat yang kita pasang. Berarti lebih kayak nggak suka cahaya ya. Iya, Ya, seperti itu, gitu. itu aja. Itu aja. Kalau Nanda? Kalau aku sih dari awal tadi, pas di depan pintu itu sih, aku kayak ngelihat di sana, arah kanan, itu kayak ada wanita yang melihat langsung narik lagi kepalanya. Tapi ini rambutnya panjang sih, bisa dibilang kalau miring gini setangan gitu. Kayak menunjukkan mukanya aja. Baru setelah ngatur-ngatur semua, aku malah kalau Wawan sama Bang Put kan di sebelah sini. Kalau aku di kamar sebelahnya ada nampak sosok. Sosok apa itu? Yang Sosok perempuan sama perempuan satu. Pas perempuannya hilang ada laki-laki lagi tiba-tiba muncul yang. Oh, berarti nggak langsung timbul dua-duanya ya? Nggak Satu langsung persatu? timbul, satu persatu bergantian. Sosok laki-laki gimana bentuknya yang kau lihat? Bentuknya kayak mana ya? Dia memakai baju, tapi bajunya ini kayak ada sobekan di bagian kirinya. Ya. Sobekan. Baru di bagian leher ini ada luka yang aku nampak. Dan di bagian kakinya ini kayak mana ya? Dia kayak mau jalan arah ke sini tapi menyeret Arah kemana? Arah kemana nih? ke kita. Ke kita. Pas lagi kau ngatur-ngatur, dia yang jalan tapi menyeret kaki. Tapi pelan jalan, menyeret gitu. Dan itu aja sih yang baru aku rasain dan energi. Itu posisi aku lagi di mana itu di saat kau bilang ini sosoknya? Hah? Sosoknya? Kamar sebelah. Kamar sebelah ya. Oke. Kamar sebelah. Baru nih aku energinya yang aku rasain nih udah ngebuat aku nih mual. Baru sama di bagian belakang bahu ya, bahu. Kayak ada beban gitu. Kayak beban yang pikul ya. Nah, gitu. Pikul. Sama berarti yang kayak aku rasain. Mungkin itu salah satu pengaruh Iya. energi yang dimana mungkin satu sosok ya. Satu sosok. Yang nyamber ke aku dan ke engkau, tapi aku belum bisa memastikan itu betul atau enggak. Iya. Cuman ada rasa yang pengen ku sampaikan kayaknya sama deh gitu sih. Mungkin dari aku baru itu aja. Mungkin kalau dari Sigit gimana? Kalau dari aku tuh panas di bagian kepala aja tapi. Panas di bagian kepala. Bagian depan ini. Terus? Terus di sini kayak seperti ditusuk itu.
di dekat sebelah perut sebelah kanan. Iya. Itu tuh lemas saja. Bawaannya lemas saja ya. Terus kayak bingung gitu nih. Makanya dari tadi diam aja. Mesti bertanya kan, kenapa ini kok? Bingung tuh gimana maksud kau bingung ini? iya. Ingin menjelaskan sesuatu di tempat ini kau bingung atau memang bingung dengan diri kau sendiri? Iya betul. Menjelaskan di tempat ini. Kalau kau bingung dengan diri kau sendiri berarti itu bagian dari sukma kau udah terkena di sini. Tapi kalau kau bingung dari menjelaskan berarti ada sosok yang udah ingin berbicara tapi udah dekat sama Udah engkau dekat, iya, betul. gitu. Entah itu pun jauh tapi dia udah ngunci diri engkau ingin ini manusia ini aku pengen Menyampaikan menyampaikan sesuatu nampaknya dari- cocok nih sama aku gitu. Gimana tuh? Makanya Dari kayak pendapat pertama sama kedua yang kami sampaikan kau lebih seret yang mana? di mana? Bingung kali. Kenapa bingung? Kok bingung? Sabar. Satu, aku mau cocokkan dengan apa yang aku gambar. Engkau dapat sosok apa dalam pandangan kau? Sekilas saja, entah satu kata atau dua kata. Satu kata alhamdulillah, kalau dua kata udah masya Allah kali, jelaskan sekarang. Laki-laki. Baik, oke. Udah Sabar. Ini laki-laki yang kau bilang ini laki-laki yang batin kau kemana? Laki-laki yang dibilang Nanda tadi atau laki-laki yang berbeda? dia persis di dekat belakang Sigit tapi di pintu lorong depannya. Pintu lorong depan, oke. Yang dipasang awal lampu merah kecil itu. Di situ. Berbaju? Belum dapat gue berbaju apa. Bajunya belum dapat. Apa ada sosok yang ngalang atau gimana nih? Atau dia tiba-tiba ketika kau ingin deteksi baju rupanya sempurna, dia langsung menghilang? Iya. Pas Sigit kan laki-laki nih kan, pas terus Sigit terus cari, hilang langsung dia pandangan itu. Pandangan sosok itu. Iya. Tapi yang kau dapat di situ dia ingin berbicara atau gimana? Dia kayak lihat-lihat gitu aja. Ada yang merokok ya? Memantau aja gitu ya. Tapi Sigit nggak tahu dia mau bicara atau enggak. Panas lagi. Gitu. Coba kayaknya aku yakin ini kena kan kau nih. Bajunya gimana? Cepat. Bajunya gitu. Kau tenangin dulu. Pelan. Ya aku yakin ada sangkut pautnya dia di diri kau juga gitu. Baunya kayak cumpan camping aja. Oke. Nah Sigit dia kayak baju itu warna putih terus kayak bekas kayak tarikan gitu. Jadi kayak orang cumpan camping gitu. Kayak melar-melar gitu. Tapi kayak ada bekas-bekas robek-robek gitu. Robek tarikan. Baru tuh. Apa lagi? Apalagi yang udah begitu. Baru itu aja. Mungkin sedikit baru nyampe ke situ aja. Udah nggak apa-apa. Dan badan dia nggak mungkin panas kali. Iya, makin keringat. Banyak kali keringatnya. Kayak menggali sosok laki-laki itu kayak lebih dalam lagi. Ya udah, jangan fokus ke dia. Iya. Tapi jika ada sesuatu lagi dari mereka yang ingin berbicara, hadirkan saja. Dari kau ada mungkin sosok laki-laki itu kita minggirin dulu, kita mencari sosok. Ada nggak yang terkoneksi dari Bang Put atau Sigit yang ingin menyampaikan salah satu pesan atau cerita atau sedikit cerita gitu
aku emosi ya. Balik lagi ke sosok tadi aku bilang, engkau ketika ingin mencari tahu tentang dia hilang atau memang ada yang ngalang gitu? Apa memang ada yang ngalang? Pasti ngalang, soalnya kayak langsung emosi gitu. Ketekan dadanya, dada sedikit. Terus? Oke, kembali. Bang Put, gimana Bang Put? Untuk situasi. Rasa pengen ke sana ya, Bos. Pengen ke sebelah. Bagian sebelah. Pulang sebelah ini. Lebih pengen ke sebelah ya. Tarikan bos berarti ke kiri ya. Jadi aku mendengar pergerakan memang di sebelah kiri bos. Tapi ini yang aku dapat bos ya. Perempuan nggak sih atau gimana? Iya. Perempuan. Pergerakan. Dari sebelah tapi dia dari luar sih. Bukan luar sana ya, tapi luar ruangan. Jelas. Mijak sesuatu pula dia kedengar. Gewa nggak? Ini Gewa tuh. Oh iya Gewa. Email ya. Minyak genting ini kan. Ini. Baru ngomong pergerakan di sini. Wanita sih. Rambutnya nggak terlalu panjang. Ini sabar. Kok perutnya kenapa ya? Sakit rasanya. Iya bos, ini perutnya kenapa nih bos? Mukanya pucat. Di sebelah kiri ke kanan bos? Kiri, Bos. Kayak ada luka bolong gitu. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ada luka bolong. Besar tapi lukanya ini. Kenapa ini? Dia kayak gimana ya? Ragu dia mau ke sini. Jadi kayak udah maju, udah dekat, nanti udah lagi. Macam gimana ya? Memperhatikan, habis itu baik gitu. Ah. Perhatian kita gitu ya. Perhatikan gini, nanti dia mau aja mundur lagi. Kayak ada keraguan di diri dia untuk menceritakan apa yang dia rasain. Itu yang aku dapat. Padahal dia pengen menyampaikan itu. Menyampaikan itu, tapi ada keraguan dalam diri dia. Kayak keraguan entah apa yang terjadi semasa hidup dia dengan laki-laki. Jadi dia kayak mendekat, mundur lagi kayak Tarik mundur iya. gitu ya. Tapi ini mukanya pucat. Takut. Pucat, ketakutan gitu ya. Iya. Kayak gimana bahasanya? Bos pernah kan ngerasain kayak ketakut tuh baru muka tuh kayak pucat gitu. Iya. Gimana ya? Ngomongnya. Kayak gini sih yang aku rasa nih. Kenapa? Dia ini nak pengen ngomong, Iya. pengen ada menyampaikan sesuatu, cuman ada ketakutan. Gitu. Iya. Itu ya yang kayak gitu lah, yang ketakutan di mukanya itu. Gimana sih itu? Dia ingin seperti itu sih, Bos. Sabar, Bos. Coba kita. Ini udah dekat dia nih. Iya, aduh. Dengar lagi loh kakinya. Bos ngerasain dia juga berarti. Iya. Dia dekat. Kakinya udah kesini kali lah, Bos. Dekat, Bos, sudah. Di sini. Betul. Agak sulit pula nih.
susah. Kaki kira-kira bos. Sulit, sabar bos. Kita coba ajak berbicara dia. Coba kita suruh, gak usah takut sih, sini aja nggak apa-apa. Sakit. Dialog lah. Permisi. Permisi. Dengan siapa sih yang ngomong? Masih kenal namanya? Tidak. Kalau boleh tahu kenapa perutnya? Ada apa? Sakit. Kenapa? Sakit sekali. Iya. Ada apa sebelumnya? Kenapa perutnya gitu? Kenapa? Kalau boleh tahu kamu meninggalnya kenapa ini? Kok bisa kayak gini? Dia Tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab ya atas semua Yang dia lakukan. Dia tidak bertanggung jawab ini maksudnya Oleng aku oleng. dia bilang itu nggak bertanggung jawab bos. Apa yang bingung kok sama aku? Ini bos. Dia bilang Jadi aku dapat bos sedikit dari dia, pandangan tentang dia. Dia sedang itu. Jadi kayak ada aku nampak satu laki-laki dan ini anak siapa? Satu laki-laki. Tapi tak tahu nih anak kecilnya ini entah dari si laki-lakinya atau dari si perempuan. Jadi status orang ini nih masih pacaran. Ada si wanita dan laki-laki ini melakukan hal seperti itu. ya. Dan yang terjadi si perempuan ini itu hamil. Ya. Jadi di perempuan ini cerita menjelaskan si laki-laki. Awalnya si laki-laki ini terima, bos. Kayak oh ya udah kayak mau bertanggung jawab. Iya. Tapi yang aku dapat lagi, bos, di laki-laki ini ada rasa gimana ya? Aku ngomongnya. Di mulut aja ngomongnya iya aja. Iya, di hati enggak gitu. Gitu bos, yang aku rasain ya. Jadi kayak dia ingin menggugurkan itu. Yang aku dapat. Permisi. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Coba kamu. Tolong. Kenapa? Apa yang harus aku tolong? Kenapa kamu? Ingin pindah. Kenapa? Ada apa di tempat ini? Saya tidak suka. Tidak suka. Tidak nyaman berada di sini. Saya takut.
Kamu takut. Kalau boleh tahu udah berapa lama kamu di sini? Sekitar berapa bulan? Hari? Dua bulan apa hari ini? Dua bulan. 2 hari. 2 tahun. 2 tahun. 2 jam. 2 jam. Saya ingin pindah. Ya, insya Allah nanti. Saya takut. Ya, insya Allah nanti saya itu kami doain nanti. Terima kasih. Masih ada nggak yang pengen kamu sampaikan atau pesan untuk kami di sini? Berhati-hati saja. Ya, berhati-hati saja. Bagian mana? Daerah mana? Daerah belakang. Oh, sini. Ya. Baik. Dia kayak bos, dia ingin menceritakan tentang masalah dia tapi dia malu, jadi dia kayak ngasih pandangannya ke aku aja. Jadi sebelum aku sambung ceritanya, jadi dia ada ketakutan, jadi aku kayak kesambung sama sosok yang ngeri kali mukanya, seram. Berarti dia dipantau satu sosok gitu ya? Gimana bilangnya bos ya? Dikawal sosok gitu, satu sosok. Enggak Sosok dikawal. dia suka sama dia gitu. Nggak dikawal, nggak suka juga. Dia kan berada di tempat ini baru 2 minggu susah. Oh, 2 minggu ya. Jadi dia melihat sosok-sosok yang seram di sini gitu. Iya sih, dia minta tolong segera dipindahkan di tempat ini gitu. Jadi aku sambung lagi, mungkin kita doain aja sosok perempuan itu insya Allah. Insya Allah. Jadi aku sambung ceritanya, aku dapat pandangan laki-laki itu bos. Ya. Jadi dia ingin menggugurkan si kandungan si perempuan ini dengan cara ditusuk dan disobek. Sadis sekali bos. Berarti dia nggak mikirkan si cewek itu juga? Sama-sama cewek itu juga dia? Sama-sama cewek itu juga bos. Berarti dia ini pengen menghilangkan jejak gitu ya? Mungkin seperti itu bos. Anak itu bilang sama cewek-cewek itu juga? Iya. Dan anehnya awalnya dia terima tapi Cewek ini? enggak, si Oh, cowok itu? cowok itu kayak mau tanggung jawab atau betul, apa iya, gitu. iya, iya. Jadi di mulut aja gitu? Iya, di mulut aja bos. Tapi sebenarnya di hatinya tidak ya? Tapi aku masih heran, anak ini kan siapa? Ada aku dapat pandangan juga bos. Sama cewek itu? Kayaknya ini dari si laki-laki lah anak ini. Udah berapa tahun ya? 5 tahunan. 5 tahun. 4 tahun ya? Cewek cowok? Cowok. Tapi yang aku rasa si laki-laki ini udah mempunyai istri. Gitulah bos. Iya, iya. Jadi mungkin takut ketahuan, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Berarti udah keluarga ya laki-laki? Si perempuan ini nggak tahu kalau dia itu udah keluarga? Bisa jadi dia mungkin dari tampangnya kan itu, tampangnya pun masih abang-abang gitulah, kayak Si laki-laki udah punya istri, udah. selingkuh. Nah, tapi si perempuan ini nggak tahu kalau si laki-laki ini udah berkeluarga gitu. Si laki-laki Maksudnya keluarga. si
Pelaku yang itu dibunuh. dibunuh si perempuan itu. Oh, dan kayak menghilangkan jejak si perempuan dan kandungannya. Itu sih yang aku baru dapat pandangannya. Orang langsung tutup habis ini. Dibunuh karena ini Apa? Ya karena mungkin si laki-laki takut ketahuan sama keluarga istrinya. Jadi kayak menghilangkan jejak si kandungan dan ketahuan. Hah? Udah ketahuan. Udah. Dia si laki-laki yang pelaku pembunuhan selingkuh itu udah ketahuan. Rupanya dia juga, aku dapat pandangan dia seperti psikopat. Maksudnya bagaimana? Bukan psikopat sih, kayak lebih ke kejam aja. Kejam gitu. si laki-laki. Dan si istri dia pertama itu kan masih istri sah gitu. Iya. Tapi dia bermain belakang. Kenapa aku bilang kejam? Istri pertamanya itu selalu seperti tersiksa. Dan istri pertama itu punya seperti keluarga juga. Iya. Aku nggak tahu statusnya abang atau apa. Iya. Terus itu yang yang membela dia gitu, karena dia ngelihat keluarganya seperti itu nggak tahan, jadi dibela dia. Cuman ngebelanya itu bukan ngebela untuk kau kayak gini, kau kayak gitu, enggak. Karena dia udah sering lihat keluarganya itu seperti gimana ya. Aku nggak tahu itu ada darah kandung atau enggak, situ terputus. Pokoknya dia ngelihat si perempuan ini nikah sama si laki-laki brengsek ini sering tersiksa. Dan juga main belakang dia tahu juga, kayak dia tahu perkembangan si laki-laki itu. Jadi dia karena dia udah nggak tahan lagi dan dia tahu juga laki-laki itu berkasus. Cuman yang aku anehnya nggak tahu tuh kenapa ya, gimana ini maksudnya. Dia itu padahal yang dibunuh itu bukan keluarga dia gitu, perempuan tadi kan, bukan keluarga si laki-laki yang menolong, maksud kayak kakaknya lah ini gitu, kayak kakaknya kan, kakaknya cuman dikasarin aja, cuman uang udah berlebihan. Cuman kayak apa yang dia lakukan jadi timbal balik ke diri si pelaku gitu, dan rupanya pelaku udah mati ini dia, jadi dia cerita gitu, dan dia kayak seperti diculik dan dibunuh juga sama si laki-laki tadi itu gitu, dan mereka terperangkap di jalur yang sama, dan ini yang koneksi si Sigit tadi gitu. Itu ya tali yang penuh ikatan. Terus nih sebenarnya ini kafan nih kan, cuman nggak tahu kafannya tuh kafan apa, cuman bukan kain kafan tapi dia kayak didandanin seperti kain kafan gitu, rambutnya keluar tuh. Terus ini sebenarnya darah nih gitu, dan ini sebenarnya ini diikat, terus ini juga diikat gitu. Ini spesies ikatan juga. Nah, dia cerita ikatan semua, dia cerita apa yang udah terjadi gitu. Oke guys, jadi sosok itu posisinya kami udah dapat satu sosok tapi dua cerita ya, yang agak membingungkan. Jadi mungkin aku udah gambar tadi, aku tuh agak bingung tuh, kok yang masuk ke Nanda itu kayak kontak satu cerita sama yang aku gambar gitu, ada apa gitu. Tapi yang masuk ke Nanda itu perempuan, yang ku gambarnya laki-laki, yang bentuknya seperti dianu kain kafan. Kain kafan Ya, yang bentuknya seperti dianu kain kafan, tapi itu bukan kain kafan sebenarnya. Kayak gitu. Rupanya itu laki-laki yang membunuh si perempuan tadi, dan laki-laki yang dibunuh dengan, rupanya si laki-laki yang dibunuh nih dia punya istri juga, dan keluarga istri itu dari pihak laki-laki yang ngebunuh si laki-laki ini gitu ceritanya. Paham nggak kalian gitu? Jadi apa yang dia udah buat terjadi ke dia gitu. Dan nggak wajarnya tadi dalam pikiran aku, padahal si laki-laki yang ini kan itu keluarganya baik-baik aja, cuman memang sering terjadi siksaannya gitu.
Jadi kok dibunuh gitu, seharusnya dinasihatkan. Jadi aku balik lagi, dia udah ngebuat pembunuhan di sini, jadi dia kayak timbal balik gitu. Timbal baliknya jadi. Oke guys, ini sosoknya. Oke. Oke. Jadi mungkin ceritanya di sini agak dalam ya guys ya. Jadi mendapatkan dua cerita yang Berbeda ya. gimana ya? Jatuhnya sama, tapi belokan-belokan itu nyimpang-nyimpang. Nyimpang-nyimpang. Gitu sih. Makanya tadi si laki-laki yang aku gambar ini, dia tuh yang udah capek seperti itu terus keliling kayak gitu. Terus dia memang udah ngejelasin semua gitu, ngejelasin semua. Jadi kayak nahan si perempuan yang masuk ke Nanda itu, nggak payah kau jelasin, biar aku aja gitu. Dan dia sebenarnya juga nggak tega dengan perempuan itu, gitu. Karena kemana dia seperti mendapat suatu siksaan. Kemana dia disiksa, perempuan ini yang dia bunuh juga ikut tersiksa. Jadi dia kayak merasa beban dan kasihan aja gitu. Kalau mau disiksa biar aku aja, gitu. Ya kita nggak tahu sih bisa ngebantu dua-duanya atau salah satunya gitu kan. Cuman memang si laki-laki yang ini tuh udah dia ikhlas aja mau dibantu ataupun tidak. Yang penting perempuan yang terikat dibunuh sama dia ini lepas gitu. Gitu. Oh, berarti orang ini ikatan yang makanya dekat orang ini ya? Maksudnya jadi dia tuh gini, dengan apa yang udah dia buat semasa hidup, itu juga ngebuat si perempuan jadi ikut-ikutan tersiksa sebenarnya. Gitu. Si dalam pikiran si laki-laki itu, iya memang ngelakuinnya hal-hal negatif. Kita udah berbohong kayak gini, sedangkan aku juga udah punya istri. Itu mungkin yang ngebuat dia sulit terlepas. Cuman ada keringanannya, mungkin dia nggak sesakit apa yang dirasakan si laki-laki ini, gitu. Laki-laki ini bunuh si perempuan. Cuman kenapa disatukan? Karena perbuatan mereka, gitu. Jadi mereka ketika sudah kayak gini disatukan lagi, gitu. Cuman dengan beban yang berat ke laki, sedangnya ke perempuan, gitu. Jadi kayak ngerasain sama gitu. Oke guys, aduh, cerita yang sangat menyajikan dan juga menguras energi, tenaga. Aduh. Makanya aku kayak terasa kayak diikat gitu ya di bagian leher ini, gitu. Oke guys, karena ini bukan live, saya mau ngudut dulu ya. Sambil ngudut aja kita cerita-cerita lagi kan, kayaknya seru ya guys. Ini ngudutnya memang kemana? Ini kita nggak ada sponsor guys. Jadi nggak sembunyi-sembunyi aja. Aku sih gini dari tadi diam. Ada apa ini? Tadi pengakuan dia guys. Si Sigit ini aku dengar juga tadi bahwa dia itu terkena salah satu energi yang membuat dia emosi. Iya. Apakah itu ada sosoknya kok nampak atau cuman Energinya. Masih ada diikat itu ini kerasa ini. Enggak, ini apa nih sosok laki-laki tadi? Oke gini, biar lebih enak tuh coba masuk ke engkau dulu. Karena tadi si perempuan kan? Iya. Terkoneksi berarti ke Sigit dari tadi. Kau zoom kau. Dekat mas. Oke. Oke, maaf. Kita berbicara, tetapi ini agak sulit
Iya sih. Tapi Ikatan bi- bisa kamu paksakan untuk berbicara? Apakah ikat? Oke. Apa yang ingin disampaikan? Tolong. tolong. Tolong pindahkan perempuan itu saja. Dia tuh agak terikat mulutnya, cuman ada selat. Ada salah untuk berbicara. Jadi dia bilang, tolong pindahkan perempuan itu saja. Iya. Kalau aku setelah kalian. Ada lagi? Saya ngerti apa perasaanmu yang udah kamu buat. Dan Saya sangat menyesal. Sesal ya. apa yang ngebuat kamu untuk berpindah Seperti itu. ke diri orang lain? Maksudnya kamu mempunyai salah satu perempuan Iya, betul. yang sudah halal istrimu gitu. Kenapa kamu masih juga menyakiti dia gitu? Apa yang ngebuat kamu seperti itu? Nafsu. Nafsu. Karena salah satu nafsu. Kamu kalau boleh tahu apa yang sering kamu lakukan? Pekerjaan apa? Maaf kata nih. Hah? Kamu bekerja salah satu di perusahaan. Oke. Saya tidak memaksakan untuk kamu menyebutnya karena kita tidak mau ada konflik. Iya. Oke. Ada lagi? Ada lagi ingin kamu sampaikan? Silakan kamu, nggak apa-apa mau jujur atau apa gitu. Apa yang ngebuat otak kamu tuh jadi seperti itu gitu? Apa ada salah satu hal yang ngebuat jati dirimu tuh jadi jati diri setan gitu? Ada apa? Kenapa? Ngomong aja nggak apa-apa. Saya selalu dikekang sama istrinya. Oke. Dia bilang dia selalu dikekang sama istrinya. Lagi? Oh iya. Baik, saya paham. Oke guys, kita nggak bisa maksakan dia terus di badan Sigit karena posisinya dia sulit dan sakit takutnya si Sigit. Oke, kamu boleh keluar dulu ya, ya Pak ya. Turun. Jadi kayak mungkin deh di awal si laki-laki mungkin terlalu dikekang atau apa. Sabar, ini ceritanya dia. Hmm? Ini panjang tuh. Kita kalau ikuti alur cerita si dia Iya. dan si perempuan yang mati tadi. Kenapa? Kenapa? Apa? Macam keramiknya gini lah. Kepala aku sakit kali jadinya. Oke, lanjut, tenang bro. Oke guys, kita selesaikan dulu cerita ini ya. Ini agak ribet nih. Kalau kita ikut jalur cerita kita taruh si pocong dan kuntilanak tadi, Iya. itu memang dia yang salah. Tetapi kalau kita cerita baik-baik, maksudnya dia yang jelasin gitu.
ada juga salah satu hal yang ngebuat tanda tanya. Tadi kan dia bilang tuh bang, istrinya ngekang gitu. Di situ aku dapat langsung kenapa aku menimbulkan rasa sedih gitu kan. Biasanya biasa aja. Biasa aja. Kenapa aku menimbulkan rasa sedih? Rupanya dia udah ikhlas kali nih. Gitu. Dia udah ikhlas kali. Terus rupanya kan tadi aku nggak bilang tuh. Kayak ada yang nangis ya? Nangis anjir. Iya dengar. Jelas sekali suara nangisnya. Ya kan? Kayak ngebas gitu suara nangisnya. Oke. Lanjut. Kalau aku sedihnya kenapa mendalam, maksudnya sedihnya masuk ke hati aku tuh karena dia tuh udah ikhlas sekali. Rupanya si wanita yang dia nikahi yang pertama itu ada hubungan dimana dengan satu keluarganya juga. Rupanya yang ngebunuh ini, yang ngebunuh dia, pocong ini yang laki-laki tadi, ini pemancing konfliknya. Rumah tangga si dia yang masuk ke sini tadi sama istri pertama itu retak. Dia masuk Karena dia. Oh berarti istri itu ada hubungan sama. Ada hubungan gelap juga gelap gitu. juga ternyata. Dan si suami membalas apa yang udah dia lakuin secara terbuka. Si suaminya itu tahu gitu. Nah, karena ini ngebet kali, pengen kali dekat segala macam, rupanya rencana pembunuhan dia itu udah direncanain sama istri pertama dan selingkuhan dia itu. Gitu. Dan dia juga kayak udah nggak mau pikir lagi orang itu gitu. Dan egonya si laki-laki ini karena ada stres dan numpuk semuanya. Kalau stres tau lah kita kan. betul. Aduh gimana menyembunyikannya gimana gitu. Jalan pintasnya dia luapkan semua masalahnya kepada tempat yang dimana dia merasa di situ dia cerita menyelesaikan masalah selesai, tapi di situ dia tuh hancurkan tuh. Gitu. Mati tuh perempuan. Nah. Dan laki-laki ini rupanya dibunuh juga sama istri sah yang pertama itu. Sama selingkuhannya. Gitu ceritanya. Jadi dia tuh nggak mau lagi, aku udah urusan sama dia lah gitu. Gitu. Panjang cerita dikali-kalinya.